Menjelang pemilu 2024, saat ini sudah mulai banyak hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Misalnya Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Pada bulan April 2023 ini, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya. Survei yang dilakukan sejak 31 Maret sampai 4 April dengan melibatkan 1.229 responden berusia 17 tahun ke atas melalui metode Random Digit Dialing atau RDD itu memuat sejumlah data. Salah satunya adalah elektabilitas partai politik. Nah, seperti apa hasilnya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Tak bisa dipungkiri kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hingga kini masih menjadi partai besar yang tak terkalahkan. Seperti yang terlihat dalam grafik hasil survei LSI berikut ini. PDIP unggul dan mengalahkan 17 partai lainnya dengan nilai elektabilitas sebesar 17,7%. PDIP berhasil menempati posisi pertama. Di posisi kedua ada partai yang dinahkodai oleh Prabowo Subianto. Ya, Gerindra berhasil menduduki posisi kedua dengan nilai elektabilitas sebesar 12,8%. Sedangkan di urutan ketiga ada Partai Golkar dengan raihan nilai elektabilitas sebesar 7,8%. Jika melihat nilai elektabilitas ketiga partai ini, selisihnya tak cukup jauh ya. Misalnya antara Gerindra dan PDIP hanya terpaut 4,9% saja. Sedangkan PDIP dengan Golkar selisihnya memang agak jauh, terpaut hampir 10%. Lantas bagaimana dengan tren masing-masing partai tersebut? Nah, mari kita lihat grafik ini. Di sana terlihat bahwa masing-masing partai, baik PDIP, Gerindra maupun Golkar, mempunyai tren yang cenderung fluktuatif. Namun bisa dilihat kalau tren elektabilitas PDIP terus mengalami penurunan sejak bulan Januari 2023 kemarin. Dari semula 21,9% terus turun menjadi 19,3% di bulan Februari, sampai menyentuh angka 17,7% di bulan April 2023 ini. Jadi bisa dikatakan meski PDIP masih menjadi partai yang berada di posisi puncak, tetapi elektabilitasnya telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan PDIP, tren Gerindra justru mengalami peningkatan, terutama jika dilihat dari grafik bulan Februari sampai April 2023. Elektabilitas Gerindra yang semula berada di angka 11,1% di bulan April 2023 melonjak naik menjadi 12,8%. Sedangkan Golkar meski tadinya berbeda tipis dengan Gerindra pada bulan Februari malah mengalami penurunan di bulan April dan terpaksa harus ditinggal jauh oleh Gerindra. Nah, setelah melihat tren elektabilitas partai ini, bisa disimpulkan bahwa masing-masing partai mempunyai puncak nilai elektabilitas di bulan yang berbeda-beda. Misalnya, puncak elektabilitas Partai Gerindra berada di angka 12,8% dan terjadi di bulan April 2023 ini. Untuk Golkar, puncak nilai elektabilitasnya berada di bulan Maret dengan nilai 10,9%. Sedangkan PDIP, puncaknya berada di bulan Januari dengan nilai elektabilitas sebesar 21,9%. Lantas, apa alasan PDIP terus mengalami penurunan pada tahun 2023 ini? Mungkin saja itu berkaitan dengan sejumlah hal yang dilakukan oleh para kader PDIP sendiri. Misalnya di bulan Maret 2023 kemarin, salah satu kadernya, Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang oleh masyarakat. Meme Puan bertubuh tikus yang keluar dari rumah kura-kura sempat viral di media sosial. Begitupun batalnya Piala Dunia beberapa waktu lalu. Bisa saja itu berkaitan dengan tren penurunan partai berlambang banteng dengan moncong putih ini. Pasalnya, banyak yang menilai kalau kader-kader dari PDIP lah yang menjadi biang kerok penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia batal digelar. Ya, semua itu merujuk pada dua sosok, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Kendati begitu, yang lebih banyak menerima cibiran adalah Ganjar, mengingat sosok ini punya kepentingan di Pilpres 2024. Tak aneh kalau dirinya jadi lebih banyak diserang ketimbang kader lain. Pengaruh batalnya Piala Dunia dengan tren elektabilitas partai semakin diperkuat dengan bukti berikut ini. Ya, sama seperti partainya, elektabilitas dari sosok Ganjar Pranowo pun ikut turun seiring maraknya isu kalau kader PDIP jadi biang keladi Piala Dunia U20 di Indonesia batal digelar. Berdasarkan grafik tren pilihan presiden, bisa dilihat kalau Ganjar Pranowo mengalami penurunan yang cukup drastis sejak bulan Februari sampai April 2023 ini. Dari semula 35,0% yang berhasil menempatkannya di posisi puncak, turun ke 26,9% dan membawanya ke posisi kedua.
Sedangkan posisi yang pertama kini justru ditempati oleh sosok Prabowo Subianto, di mana tren ketum Gerindra itu naik dari semula 26,7% pada bulan Februari lalu menjadi 30,3% di bulan April 2023 ini. Bentar. Perasaan dari tadi kita belum bahas sosok Anies dan Partai Nasdem ya? Oke, ternyata Baraya, Partai Nasdem gagal masuk 3 besar partai. Bahkan gagal juga masuk ke dalam 5 besar partai. Mari kita balik lagi ke grafik berikut ini. Nah, bisa dilihat kan, Partai Nasdem hanya berhasil mencapai posisi ke-7 dengan raihan nilai elektabilitas sebesar 4,1% saja. Trennya pun cenderung menurun loh Baraya. Coba lihat ini. Dari bulan Juli 2022 sampai April 2023, elektabilitas Partai Besutan Surya Paloh itu sama sekali tak ada peningkatan elektabilitas. Grafiknya terus menunjukkan penurunan. Nih, Mimin bacain ya. Sesuai dengan hasil survei LSI loh, bukan Mimin yang buat ini. Di bulan Juli 2022, 5,6%. Lalu di bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,3%. Pada bulan Januari 2023 turun lagi menjadi 5,0%. Di bulan Februari 2023 lagi-lagi harus turun menjadi 4,6%. Terakhir di bulan April, elektabilitas Partai Nasdem menjadi titik paling bawah, yakni di angka 4,1% saja dan membawanya ke urutan ke-7. Bagaimana dengan sosok yang diusungnya? Tak ada perubahan. Anies Baswedan masih berada di urutan ketiga dengan nilai elektabilitas simulasi 3 nama sebesar 25,3%. Untuk trennya, Anies cenderung mengalami peningkatan, namun tak terlalu signifikan. Kurun waktu Februari sampai April 2023 saja, Anies hanya mengalami peningkatan sekitar 1,3% dari semula 24,0% menjadi 25,3%. Kendati begitu, peningkatan elektabilitas Anies ini cukup membuat elektabilitasnya kian dekat dengan sosok Ganjar. Bahkan boleh dibilang kini berbeda tipis. Ganjar dengan segala penurunannya meraih nilai elektabilitas 26,9%, sedangkan Anies saat ini ada di angka 25,3%. Artinya selisih nilai elektabilitas antara kedua sosok ini hanya terpaut 1,6% saja.